Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, saya pilih dari Mazmur pasalnya yang keempat ayat 9 berbunyi demikian. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dari pembacaan kita ini, saya beri satu judul, menemukan kedamaian Tuhan di tengah kesusahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menampik belakangan ini kita jalani kehidupan ini dengan sangat sulit. Pandemi Corona mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, di mana Tuhan saat masalah ini muncul? Apakah Dia sanggup menolong kita? Dengan cara apakah Dia akan menolong kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara, sejatinya bukanlah pertanyaan yang baru sepanjang sejarah iman Kristen. Alkitab mencatat bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah ada sejak zaman lampau. Manusia mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada Tuhan. Ayub bergumul dengan beratnya penderitaan yang ditanggungnya, sehingga dia bertanya, di mana Engkau Tuhan? Yeremia menuliskan ratap tangisnya akibat hancurnya Yerusalem dan Yehuda. Dan Habakuk yang berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak Kau dengar. Dan kitab Mazmur juga menuliskan berbagai gulatan perasaan sang pemazmur ketika dia menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Saudara-saudara, dalam menggumuli masa-masa sulit, kita dapat meluangkan waktu sejenak untuk menjelajahi kitab Mazmur ini. Kitab ini sejatinya tidak cuma berisi syair pujian dengan pemilihan kata yang bagus, tapi jauh di balik untayan katanya terkandung jawaban atas pergumulan hidup manusia yang setiap harinya tidak luput dari penderitaan. Saudara-saudara, naluri manusia semuanya ingin berjalan dengan baik. Jika hidup bisa dibuat sedemikian mudah dan nyaman, mengapa perlu susah? Tapi saudara-saudara, inilah yang kita jalani. Suka dan duka adalah satu paket dari produk yang tidak dapat dipisahkan. Raja Daud yang hidup pada zaman Israel kuno pernah mengalami duka cita. Baginya, duka cita adalah sesuatu yang meremukkan hatinya, yang mengusik hatinya, yang melemahkan tulang-tulangnya. Daud bergumul keras untuk melihat bagaimana bisa ada kebaikan dari pengalamannya menghadapi duka. Dalam Mazmur pasal 6 ayat 7-8, dia menuliskan demikian. Letih lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Saudara, dalam 2 ayat ini kita bisa melihat bagaimana Daud menunjukkan sebuah kejujurannya di hadapan Allah. Daud mengungkapkan betapa kelabunya suara hatinya. Air matanya menetes, badannya lesu. Daud tak berusaha sok tegar dengan pura-pura kuat, seolah-olah dia dapat mengatasi semuanya dengan kekuatannya sendiri. Jika kita renungkan sejenak, saudara-saudara, bukankah kita juga pernah mengalami hal yang serupa? Mungkin kita pernah berduka hebat karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Atau mungkin kita menjadi terpuruk
Karena begitu banyak pergumulan yang terus-menerus datang dalam kehidupan kita secara mendadak. Saudara-saudara, menghadapi kondisi susah memanglah tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Upaya-upaya kita untuk terus berpikir positif, upaya-upaya kita untuk terus bersikap optimis mengalami kehidupan ini seringkali dipatahkan kembali oleh keadaan yang menduka citakan hati kita. Namun, dari Daud kita belajar, meskipun keadaan begitu sulit, kejujuran kita kepada Allah tidak diabaikannya. Allah mungkin tidak bekerja dengan mengubah keadaan yang kita hadapi dalam sekejap. Allah mungkin tidak mengubah mendung menjadi cerah, atau Allah tidak mengubah badai menjadi tenang. Namun satu hal yang pasti, bahwa Allah memberikan kita ketenangan dalam jiwa kita. Mazmur 4 ayat 9 berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ungkapan kejujuran Daud pada Allah bukan membuatnya menjadi mundur atau memiliki kepahitan kepada Allah, melainkan ungkapan kejujuran Daud menolong Daud untuk semakin percaya kepada Allah, sehingga dia dapat berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu ya Allah. Yang firman-Nya kupuji kepada Allah, aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, sebuah ungkapan iman yang luar biasa. Bahwa Daud menyadari di tengah duka citanya ada Tuhan yang menolong dia. Allah tidak selalu menjawab doa-doa kita dengan cara yang kita mengerti. Tetapi seperti dia mendengarkan seruan hati Daud, Allah senantiasa mendengarkan seruan hati kita. Allah tidak memalingkan wajahnya dan tidak mengabaikan kita. Dia tidak pernah pilih kasih atau terlalu sibuk memperhatikan orang lain dan tidak memperhatikan kita. Tetapi Allah adalah Allah yang terus ada bersama kita. Setiap kesusahan yang kita hadapi, Allah selalu peduli terhadap kita. Kesusahan kita berharga di matanya, dan inilah yang akan membawa pengharapan bagi jiwa kita. Mari kita temukan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan lewat kitab Mazmur yang kita baca hari ini. Bahwa dia dapat ketenangan jiwa oleh karena Tuhan yang menolong. Terpujilah Kristus dengan segala firman-Nya. Haleluya. Amin.